Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binda Cahyani. Saya dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Sriwijaya. Saya dari kelas Indralaya dengan NIM 06141282025025. Di sini saya akan membuat video tentang perkembangan pendidikan pada zaman Orde Lama dengan mata kuliah Sejarah dan Perkembangan Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Sumarni MPD dan Ibu Mahyumi Rantina MPD. Oke, kita langsung mulai aja ke materinya. Jadi zaman Orde Lama ini berlangsung sejak tahun 1959, di mana sejak diumumkannya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli hingga sampai ke digantikannya Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1965 yang sampai saat ini kita kenal sebagai Super Semar. Jadi zaman Orde Lama ini merupakan eranya Presiden pertama kita, yaitu Pak Soekarno. Nah, karena Orde Lama ini memang berada pada awal-awal kemerdekaan, di mana Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di segala bidang, terutama bidang pendidikan. Di bawah kekuasaan Presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno, yang memberikan ruang yang sangat bebas terhadap pendidikan, yang berlandaskan asas sosialisme, di mana pendidikan ini memberikan dasar bahwa pendidikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas sosial. Asas ini juga menjadi rujukan dasar bagaimana pendidikan akan dibentuk dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Nah, saya akan sebutkan beberapa hal yang ada pada zaman Orde Lama. Yang pertama itu, Indonesia mampu mengekspor guru ke negara tetangga. Yang kedua, generasi muda yang disekolahkan di luar negeri dengan tujuan itu agar ketika mereka pulang ke tanah air, mereka itu mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat sehingga Indonesia ini dapat terbangun. Yang ketiga, tidak ada halangan ekonomi yang merintangi seseorang untuk belajar di sekolah, karena diskriminasi ini dianggap sebagai tindakan kolonialisme. Keempat, orde inilah yang merupakan era di mana setiap orang merasa bahwa dirinya sejajar dengan orang lain, serta setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang kelima, Orde Lama ini berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat, yang berdiri di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antar sesama warga negara termasuk dalam bidang pendidikan. Yang keenam, banyak pemikir-pemikir yang lahir pada era ini, sebab ruang kebebasan itu benar-benar dibuka dan tidak ada yang mendikte para peserta didik. Nah, hal-hal tadilah yang mencerminkan tujuan pendidikan pemerintah Orde Lama yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Bab 2 Pasal 3 yang berbunyi, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Dan sesungguhnya inilah amanat yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan salah satu cita-cita pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi pada era itu tidak ada nuansa kepentingan politik tertentu untuk menjadikan pendidikan itu sebagai alasan atau alat negara maupun kaum dominan pemerintah. Jadi di masa inilah sangat terasa sekali adanya keadilan, kesetaraan, dan tidak adanya lagi kekerasan bagi kaum rendah karena sudah terlepas dari masa penjajahan. Orde Lama ini berada di bawah Menteri Pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mengembangkan sistem Among berdasarkan asas-asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan yang dikenal sebagai Pancadharma Taman Siswa dengan semboyan Ingarso Sungtulodo, Ing Madio Mangun Karso, dan Tuturi Handayani yang pada tahun 1950 diundangkan pertama kali Peraturan Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Sekarang
Sekarang kita masuk ke kurikulum pada zaman Orde Lama. Nah, sepanjang sejarah pendidikan Indonesia sampai saat ini, pendidikan di Indonesia ini sudah lumayan banyak berganti kurikulum. Contohnya saja seperti tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, kurikulum 2004, 2006 sampai yang kita pakai sekarang yaitu kurikulum 2013. Namun kurikulum pada era Orde Lama ini dibagi menjadi 3 kurikulum lagi, diantaranya pada rentang tahun 1945 sampai 1968 dan rencana pelajaran terurai pada tahun 1952 dan yang terakhir itu kurikulum tahun 1964. Nah, yang pertama ini dimulai dari kurikulum rentang tahun 1945 sampai 1968. Kurikulum ini lahir pada masa kemerdekaan dengan memakai istilah dalam bahasa Belanda yang artinya rencana pelajaran. Asas pendidikan yang ditetapkan pada saat itu adalah asas Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu pun dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran tahun 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Orientasi rencana pelajaran tahun 1947 yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Aspek afektif dan psikomotorik lebih ditekankan dengan pengadaan pelajaran kesenian dan pendidikan jasmani, serta bagaimana menumbuhkan kesadaran bela negara. Yang kedua adalah Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada kurikulum ini itu dibahas lebih merinci setiap mata pelajarannya yang disebut sebagai Rencana Pelajaran Terurai 1952. Silabus mata pelajarannya pun sangat jelas sekali dan seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Di sini siswa masih diposisikan sebagai objek karena guru menjadi subjek sentral dalam pentransferan ilmu pengetahuan. Guru yang menentukan apa saja yang akan diperoleh siswa di kelas, dan guru pula yang menentukan standar-standar keberhasilan siswa dalam proses pendidikan. Lalu yang terakhir yaitu kurikulum tahun 1964. Pada kurikulum ini fokus pendidikannya itu ada pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral atau pancawardhana. Mata pelajaran pada kurikulum ini diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmania. Kurikulum ini mempunyai arah pendidikan yang mulai merambah lingkup praksis, dalam pengertian bahwa setiap pelajaran yang diajarkan di sekolah dapat berkolerasi positif dengan fungsional praksis siswa dalam masyarakat. Lalu ada kebijakan pemerintah pada masa Orde Lama. Nah, kebijakan pemerintah di bidang pendidikan ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu kebijakan pendidikan yang bersifat umum dan kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan agama, khususnya pendidikan Islam dan madrasah. Yang pertama itu kita akan membahas kebijakan secara umum. Setelah terbentuknya Kementerian Pendidikan yang dipimpin oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tersebut, maka diadakanlah berbagai usaha perubahan pada sistem pendidikan Indonesia serta menyesuaikannya dengan keadaan yang baru. Guna penyesuaian dengan cita-cita bangsa Indonesia yang baru merdeka itulah, maka pendidikan mengalami perubahan dalam hal kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia, landasan ideal pendidikan di Indonesia, tujuan pendidikan Indonesia, dan sistem persekolahan di Indonesia. Yang kedua, kebijakan yang terkait dengan pendidikan agama. Berikut ini ketentuan-ketentuan lain tentang pengelolaan lembaga pendidikan agama yang juga direkomendasikan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat sebagai berikut. Yang pertama, pelajaran agama dalam semua sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah. Para guru dibayar oleh pemerintah.
pada sekolah dasar pendidikan ini diberikan mulai kelas 4. Pendidikan itu diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu. Para guru diangkat oleh Departemen Agama. Para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum. Pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama. Diadakan latihan bagi para guru agama. Dan yang terakhir, kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki. Yang selanjutnya ada sistem pendidikan masa Orde Lama. Nah, sesuai dengan lika-liku perjalanan sejarah bangsa kita, dari mulai proklamasi sampai sekarang, sejarah pendidikan Indonesia ini dapat dilihat sesuai dengan pembagian kurun waktunya. Di antaranya pada periode 1945 sampai 1950 dan periode 1950 sampai 1966. Nah, berikut ini sistem pendidikan pada periode 1945 sampai 1950. Selanjutnya itu ada periode 1950 sampai 1966 jika dilihat secara konstitusional.